pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, pekerjaan kita hari ini, mari kita sediakan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta hikmat daripadanya supaya kita dapat mengerti, memahami akan apa yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan sukacita karena anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, aktivitas pekerjaan kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, dapat kami mengerti dan pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka sudah seharusnya seluruh kehidupan kita, karakter, perbuatan, termasuk pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah. Senantiasa melakukan kehendak Allah, melakukan yang menyenangkan hati Allah. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-26, di situ juga melalui suratnya, Paulus menasihatkan jemaat di Galatia bagaimana sih seharusnya kehidupan mereka sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Nah, di ayat 16 dikatakan seperti ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lanjut ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dimerdekakan, sudah seharusnya orang itu tidak hidup lagi dalam kedagingan, yaitu perbuatan daging. Maksudnya adalah tidak terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada firman Allah. Nah, tapi terkadang dalam kehidupan kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada firman Allah, yang bertentangan dengan firman Allah. Karena itu, di ayat 16 tadi, Paulus menasehatkan jemaat di Galatia maupun kita hari ini untuk hidup oleh roh. Maksudnya adalah hidup dalam roh. Jika seseorang hidup dalam roh, maka roh itu yang memimpinnya, roh itu yang mengontrol kehidupannya, sehingga dia mampu, roh itu yang memampukan dia untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan-perbuatan daging, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kita hidup dalam roh, maka roh itu yang memampukan kita, yang mengontrol seluruh kehidupan kita, sehingga kita bisa melawan segala perbuatan-perbuatan itu. Roh yang memampukan kita, yang mengontrol kehidupan kita, sehingga kita tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Kita tidak berulang-ulang melakukan sebuah perbuatan dosa. Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan daging, perbuatan dosa, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Hal ini bukan berarti perbuatan-perbuatan baik kita itu yang menyelamatkan kita, yang membuat kita selamat. Kita percaya bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan, berarti kita mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Maka seharusnya kita yang sudah menjadi bagian di dalam kerajaan Allah memiliki karakter perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, memiliki kehidupan yang senantiasa memuliakannya, yang menyenangkan hatinya. Kalau kita sudah diselamatkan, itu artinya kita telah menjadi milik Kristus. Sebagai milik Kristus, sudah seharusnya kita telah menyalibkan,
telah mematikan semua keinginan daging. Maksudnya adalah kita tidak terus-menerus membiarkan diri kita hidup dalam dosa. Tidak berulang-ulang melakukan sebuah perbuatan dosa. Karena itu mari kita hidup dalam roh. Supaya kita dipimpin, kita dikontrol oleh roh. Sehingga kita melakukan semua yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita mau dipimpin oleh roh, maka kita mengikuti keinginan roh, yaitu keinginan untuk senantiasa memuliakannya, senantiasa menyenangkan hatinya. Orang yang hidup dalam roh berarti orang yang mau dipimpin oleh roh, yang menghasilkan buah roh, yaitu seperti yang dikatakan di ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23 kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang mau mengikuti keinginan roh, menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Kita sebagai milik Kristus, kita sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita memiliki karakter-karakter ini di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita membiarkan diri kita dipimpin oleh roh, dikontrol oleh roh. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman-Nya, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah melalui renungan pada pagi hari ini, kita mau memiliki sebuah komitmen untuk mau hidup dalam roh, mau dipimpin, diarahkan oleh roh. Sehingga kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Melalui karakter kita, melalui perbuatan kita, kita dapat menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari kita senantiasa hidup melekat kepadanya, yaitu memiliki sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui saat teduh kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau hari ini kami masih hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, biarlah ketika kami jatuh, kami kembali menyadari dan kembali datang kepada Engkau dan melakukan yang berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami menjadi saksi bagi orang lain melalui karakter kami, perbuatan kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memimpin kami. Biarlah kami memiliki sebuah kerinduan untuk senantiasa mau dipimpin oleh Roh-Mu, mau diarahkan oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.